Halo? 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 Ya, aku dengar. Ya, kamu baca sendiri, kita dengerin. Halo? Pak, itu Maya. Sorry, ini tadi networknya kayaknya nggak jalan ini, Desti. Bisa dibaca ulang, Desti? Ya. Nah, baca ulang deh. Diulang apa gimana, Sir? Diulang dari the Australian government took the terrorist threat seriously. Ya, dari mana, Sir? Dari the Yang pertama, Australian government. the Australia government took the terrorist threat seriously. They considered the terrorist hostile attitude ya, Sir, ya? Hostile attitude. Hostile attitude. Yes. Hostile attitude toward their country. A threat that cannot be ignored. Itu bacanya apa, Sir? Ignored itu. Ignore it. Ignore. Ignore it. Ignore. Ignore it. Ignore it. Yes, ignore it. Ignore it. Cannot be ignored. Equally for both the US and the UK, such a threat is not innocuous. Innocuous itu ya, Sir, bacanya. Innocuous. Innocuous. Mhm. Is not innocuous. Says the war or terror when declared. Their countries in fact have become the terrorist main target. Oke, Mbak Umi, bahasa Indonesia. Pihak pemerintah Australia tidak main-main dengan ancaman teroris tersebut. Mereka menganggap sikap permusuhan dari para teroris itu kepada negaranya sebagai ancaman yang tidak bisa dianggap sepele. Sementara bagi Amerika dan Inggris, ancaman demikian sudah bukan barang basi. Sejak aksi perang melawan teroris dikumandangkan, negara mereka memang menjadi target utama para teroris. Ya, Mbak Atun. Saya yang bahasa Indonesianya ya, Sir? Bahasa Inggris. Okay. The Australian government took the terrorist threat seriously. They consider the terrorist hostile attitude toward their country a threat that cannot be ignored. Equally for both the US and the UK, the US and the UK, such a threat is not innocuous. Since the war on terror was declared, their countries in fact have become the terrorist main target. That's Okay. The Australian government took the terrorist threat seriously. They considered the terrorist hostile attitude toward their country a threat that cannot be ignored. Equally, for both the US and the UK, such a threat is not innocuous. Since the war on terror was declared, their countries in fact have become the terrorist main target. Ya. Ada yang baru mendengar kata-kata yang baru di sini? Kayaknya sudah biasa kita ya. Threat tadi sudah, seriously,
Hostile itu sama dengan hostility, ya. Apa artinya tadi hostile? Permusuhan. Ya, permusuhan. Kata sih. Innocuous apaan? Innocuous itu tidak berbahaya atau tidak merusak, ya. Itu Apa sih? tidak berbahaya atau tidak merusak. Kayak di sini yang sudah bukan merupakan barang basi diartinya apa, Sir? Yang mana? Itu kan di search language-nya sudah bukan barang basi. Ya, sudah bukan barang basi, sudah bukan barang yang gini maksudnya ya. Jadi suatu ini kan kalau secara literal, secara dictionary, bahwa artinya innocuous itu adalah tidak berbahaya atau tidak merusak gitu ya. Nah, sekarang di dalam bahasa sumber itu, ini kan bahasa Indonesia nih. Sebenarnya tidak ada sih barang basi dalam bahasa baku Indonesia. Ya, ini bahasa mereka saja. Cuman bagaimana kita bisa menerjemahkannya ke dalam bentuk target language. Sudah bukan barang basi lagi. Berarti the threat, ancaman demikian itu bukan lagi hal yang berbahaya, bukan barang basi lagi, atau bukan barang, artinya bukan hal baru lagi sama mereka. Mereka sudah bukan merupakan, gimana? Mereka sudah terbiasa, jadi ini sudah tidak merupakan suatu hal yang merusak atau yang berbahaya lagi bagi mereka gitu, ya? Bisa dipahami? Jadi memang dalam bahasa Indonesia mau mentranslate ke bahasa Inggris itu memang rumit, sangat rumit, ya. Kenapa saya katakan sangat rumit? Ya karena memang bahasa Indonesia pun terkadang kita gunakan bahasa Indonesia yang tidak baku gitu. Jadi bagaimana kita bisa menerjemahkannya ke bahasa Inggris? Ya kita harus cari yang yang memang memiliki makna sesuai dengan bahasa sumber, tapi dia tidak bisa diterjemahkan dengan menggunakan contohnya Google Translate atau dictionary gitu. Sampai di sini bisa? Memang ruwet, tapi yang pasti kita memahami dulu artinya gitu. Ya. Maksudnya gini, kita ngerti nggak maksud daripada teks itu dulu yang paling utama. Karena kalaupun contohnya kamu disuruh untuk menerjemahkan ini, kamu bisa bilang ini this is not new. This is not new for US, for UK. Bisa. Artinya, ya makanya saya katakan dari awal pertemuan kemarin bahwa setiap daripada translator itu, halo? Setiap translator itu bisa berbeda tapi maknanya sama mereka, tujuannya sama gitu. Ya. Jadi bukan barang basi. Artinya sudah merupakan bukan hal yang lumrah lagi sama mereka ini gitu. Artinya mereka sudah ready. They are ready. Be ready mereka untuk hal ini gitu, ya. Oke, nah kita masuk dulu ini. Tidak main-main dengan ancaman. Sebenarnya kan dalam bahasa Indonesia yang baku kan tidak ada tidak main-main kan? Ya, pihak pemerintah Australia tidak main-main dengan ancaman teroris tersebut. Coba kalau kita terjemahkan dengan bahasa dictionary tidak main-main. Gimana coba? Coba kamu dulu. Semuanya. Coba terjemahkan ke dalam bahasa. Berarti not playing gitu kan? Iya. Not playing. Coba. Not playing. Oke, berarti the Australian government. Ayo, coba siapa yang bisa menerjemahkan ini? Coba ditulis dalam pesan. Main-main gitu kan ya? Berarti kan not playing with the terrorist threats, with the terrorist seriously kan gitu sir. Tapi ini pakai took ya, took the. Iya, coba. Ini maksud saya gini. Kalau kita menerjemahkan dengan bahasa dictionary, coba kamu terjemahkan dengan bahasa dictionary. Oh, Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, gitu. okay.
Coba. Yang dari pemerintah Australia itu. Oke, pemerintah Australia. Gunakan aja di Australian government, lalu seterusnya coba kamu terjemahkan. Tidak main-main dengan ancaman teroris tersebut. Bahasa Inggrisnya apa? Coba masing-masing tulis di chat. Main dengan ancaman teroris dia. Iya. Tidak main-main. Pihak pemerintah Australia. Jadi buat tulis di Australian government, lalu lanjutkanlah tidak main-main dengan ancaman teroris tersebut. Coba. Coba buat di conversation di chatting. Saya nggak bisa ngetik, sir. Why? Dari semester kemarin emang saya nggak bisa ngetik. Oh really? Iya. How come? Something wrong with your application or with your laptop or with what? Laptop. Saya coba ya. Ada mau ngetik cuman dia nggak bisa keluar. Okay. No problem. Oke, coba Mbak Umi. Yes, sir. Okay, you get what I say? Mbak Desti, Mbak Ayu. Does not mess around with a terrorist threat. Mbak Ayu. Aku pakai ngomong aja ya, sir. Ya, yang bisa ditulis tolong ditulis ya. Let me know. Are you still awake? Ya, yuk ma. Oh, are you sleeping maybe? I do not know. Halo, sorry. Tadi lagi ngurus kafe, sir. Gimana? Perintahnya apa? Are you still awake? Yes. So why are you late? Nah, nanti saya pakai aja, sir. Saya pakai speak. Ya, kamu nanti yang nggak bisa nulis one word per word aja ya, word per word. Ini, sir, ini aku setahu aku loh ya, sir, setahu aku ya, maksudnya dasar banget akunya, jadi setahu aku nulisnya gitu, setahu aku nggak ikut-ikut gitu loh, apa ya? Perintahnya apa sih? Perintahnya. Suruh itu, tidak main-main itu loh dengan ancaman teroris. Coba kamu tulis dengan bahasamu sendiri, terjemahkan satu kalimat di paragraf awal itu, yang pihak pemerintah Australia tidak main-main dengan ancaman teroris tersebut. Kalau di target language-nya kan menggunakan took the terrorist threat seriously. Coba kamu buat dengan menggunakan bahasa kamu sendiri, tidak main-main dengan ancaman teroris tersebut. So please translate. Oke. Sir, aku ngomong, sir, ya sekarang, sir. Oke, saya kasih deh 2 menit. Saya dulu, sir, ya. Nah, saya mau masuk bikin kopi soalnya. Oke, coba. The Australian government, malah hilang. Oke, saya. The Australian government does not mess around with a terrorist threat. Does not mess around with a terrorist threat. Oke. Terus nenek akang.
Masih. Mbak Mutri nggak hadir ya? Nggak tahu kenapa sir. Sama bakar-bakar. Oh, sama dengan Mbak Umi. Iya, bakar-bakar kan festival moon. Oh, bakar-bakar dengan teman-teman gitu ya. Yang lain pada merayakan Moon? Ya kali sir. Oke deh, Yeni mungkin lagi merayakan juga kali ya, Moonlight. Ya ini nggak Lembur. Oh, lembur deh ya. Umi udah ditulis? Umi? Udah, aku send. Oke, good. Oke. Oke, kita cek ya. Masing-masing coba lihat di screen-nya itu. Dari Desti. Oh, Desti katanya lagi ngurus nenek Akong dulu. Nenek Akong. Kita ke Mbak Ayu deh. Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Iya, sir. The Australian government doesn't play around with the terrorist threat. Nah, Mbak Umi, the Australian government seriously with the terrorist threat, ya. Jadi terjemahan yang sedikit menyentuh sesuai dengan yang diinginkan oleh bahasa sumber Mbak Umi ya, sedikit menyentuh dia maksudnya. Karena kalau Mbak Desti sama Mbak Ayu ini menggunakan dictionary, artinya kan menjadi doesn't play ya, atau is not playing. Padahal maksud daripada teks ini tidak main-main, artinya bahwa dia serius menanggapi ancaman tersebut, ya kan? Nah, oleh karena itu dalam bahasa Indonesia ya, ini sebenarnya suatu ungkapan untuk menyatakan keseriusan. Ya, seperti idiom, seperti itu. Jadi, tidak bisa secara literal kita menerjemahkan tidak main-main ini ke dalam bahasa Inggris. How can you understand tidak main-main, coba? Iya kan? Saya tidak main-main ini. Gitu. Artinya apa coba? Artinya saya serius kan? Oke. Oleh karena itu memang kita terjemahkan dia dengan take the terrorist threat seriously. Take the action. Coba bersikap apa artinya? Bahasa Inggrisnya. Take action. Bersedia. Ya, take action. Bersiap-siap. Ya, take action artinya mengambil tindakan, cepat bertindak gitu ya. Bertindak, take action. Oke? Sampai di sini bisa ya. Artinya kan yang kita tulis tadi, yang kamu tulis semua itu kan tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh si bahasa sumber. Itulah kalau kita menerjemahkan dengan menggunakan bahasa dictionary. Karena dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ungkapan tersebut bisa salah nanti di dalam terjemahan bahasa Inggris. Padahal maksudnya bukan play kan, doesn't play, tapi menanggapi ancaman tersebut dengan seriously. Itu maksud saya ya. Memang sih agak rumit memang, cuman akan terbiasa pelan-pelan, oke? Sampai di sini bisa ya? Bisa. Oke, nah itu sebenarnya sudah ada di dalam penjelasan kita, di mana dikatakan kata benda threat lazim muncul dengan kata kerja take. Kata kerja ini juga lazim muncul bersamaan dengan kata keterangan seriously, sehingga take the threat seriously. Nah, tapi saya menjelaskan tadi bahwa penting untuk kita ketahui bahwa tidak main-main dalam bahasa Indonesia itu apa sih?
bahasa yang tepatnya serius, maka kita gunakanlah serius tersebut dalam bahasa Inggris. Jangan kita terjemahkan secara literal. Ya, nanti kalau kita gunakan literal tidak ketemu maknanya. Mana mungkin pemerintah Australia tidak main-main, doesn't play around with the terrorist threat. Bagaimana? Maksudnya apa ini tidak bermain-main? Artinya mungkin dia bermain di lapangan kah atau bagaimana? Maknanya bisa berbeda. And unclear gitu nanti statementnya. Ya? Nah, itu maksudnya. Sampai di sini understood? Okay, ya. Very nice, very nice. Okay, the last one, task 5. Yeah, the last one is task 5. Coba deh dibaca biar nggak ngantuk. Saya lihat ini ada yang sudah mulai ngantuk. Saya mau dari Mbak Napiatun masih buat kopinya. Oh, belum jadi bikin kopi, saya dengerin. Oke deh. Dibaca deh dari bahasa Indonesianya. Oke. Sebentar, saya nutup pintu dan aku sudah tutup. Oke. Dibaca deh sama Mbak Ayu. Bahasa Indonesia, Sir. Iya. Saya Mbak Ayu. Udah. Udah cuma nutup pintu itu dan aku itu. Oke deh, dilanjutin Mbak Napiatun deh. Oke. Namun di hadapan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, 3 negara yang masuk dalam musuh para teroris, Amerika, Inggris, dan Australia, mengaku bahwa penyebab gerakan terorisme yang makin meluas adalah akibat dari perang dingin atau karena globalisasi. Limpi Pasco de Bus AS menjelaskan penyebab terorisme karena terbentuknya kelompok yang bernama Al-Qaeda. Tampak jelas bagi saya bahwa kelompok tersebut telah melebarkan sayapnya dan memberikan inspirasi kepada banyak kelompok dan mengadakan perlawanan dengan berbagai macam cara, baik melalui elektronik maupun internet, ujarnya. Wah, panjang banget, Sir. Ini kalau kita dikasih soal kayak gini ya melongo, Sir. Oke deh. Nggak bisa dibolong-bolongin. Mbak Umi deh, baca bahasa Inggrisnya Mbak, target language. Point on. Before Commission 1 of Parliament, Dewan Perwakilan Rakyat, 3 countries being enemies of terrorists. Itu apa? Example. United States. For example. For example, United States of America, United Kingdom, and Australia admitted that the cause of the spreading movement of terrorism is due to the Cold War or because of globalization. Lin P. Pascu, the U.S. ambassador, explained the cause of the emergent action of terrorism is because of the establishment of a group called Al-Qaeda. It seems obvious for me that the group has extended its wings and gave inspiration to many groups and expanded fighting by using various means, either through electronic media, through electronic media or the internet, she said. Okay, Desti lagi ngurus akong ya? Oh iya, lagi ngurus akong dia. Ya udah deh, Mbak Ayu deh baca dua-duanya deh. Oke, Sir. Namun di hadapan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPR, 3
negara yang mengkonsiderasi dengan teroris, Amerika, Inggris, dan Australia mengaku bahwa penyebab gerakan terorisme yang makin meluas adalah akibat dari perang dunia atau karena globalisasi. Lynn B. Pascoe, Dubes Amerika Serikat, menjelaskan penyebab meluasnya aksi terorisme karena terbentuknya kelompok yang bernama Al-Qaeda. Tampak jelas bagi saya bahwa kelompok tersebut telah melebarkan sayapnya dan memberikan inspirasi kepada banyak kelompok dan mengadakan perlawanan-perlawanan dengan berbagai macam cara, baik melalui elektronik maupun internet, ujarnya. However, before Commission 1 of Parliament, Dewan Perwakilan Rakyat, 3 countries being enemies of terrorists, EA, United States of Example. America, United States of America, United Kingdom, and Australia, admitted that the cause of the spreading movement of terrorism is due to the Cold War or because of globalization. Lynn B. Pascoe, the U.S. ambassador, explained the cause of the emerged actions of terrorism is Emerged actions of terrorism is because of the establishment of a group called Al-Qaeda. It seems obvious for me that the group has extended its wings and gave inspiration to many groups and expanded fighting by using various means, either electronic, electronic media or the internet, she said. Okay. However, before Commission 1 of Parliament ini adalah itu di US namanya parlemen, kalau di Indonesia lebih tepatnya adalah DPR, ya. DPR itu yang duduk di Senayan, ya. Jadi kelihatan kan ini share saya kan? Oh, belum saya share ya. Nggak usah lagi lah, ini aja kita bahas-bahas aja deh. Parlemen kalau di US itu parlemen, kalau di kita namanya DPR, ya. Parlemen ini ada yang eksekutif, ada yang legislatif. Legislatif itulah parlemen, kalau di eksekutif itu pemerintah ya. Eksekutif itu yaitu kepala negara, menteri ya. Pemerintah ya. Parlemen itu legislatif ya. Kalau legislatif contohnya apa? Legislatif bukan Iya. DPR apa gitu? Iya, DPR ya. Kalau eksekutif? Presiden. Iya. Presiden dan menteri-menteri. Ya. Atau lebih sering namanya itu adalah diterjemahkan menjadi the Indonesian Legislative Assembly. Bukan Assembly. Ya, Assembly. Coba Desti deh baca yang bahasa Inggrisnya. Baru udah hadir dia. Kayaknya nggak ada suaranya sedikit. Paragraf 5, Sir. Iya, paragraf 5. However, before Commission of Parliament, Dewan Perwakilan Rakyat, 3 countries being enemies of terrorists,